siapa yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Siapa yang akan Anda pilih jadi presiden tahun 2024? Mungkin Anda bilang, itu kan masih lama. Ngapain juga dipikirin? Tapi terus terang ya, kalau kita masih cinta pada Indonesia, atau nggak usah cinta Indonesia deh, tapi cinta diri kita atau keluarga kita, anak-anak kita, siapa yang bakal jadi presiden 2024 itu penting, sangat penting. Kalau kita sampai salah pilih presiden, kalau sampai presiden yang kita pilih itu belangsak, apa yang sudah kita nikmati sekarang bisa hancur dengan sendirinya. Indonesia bisa jadi negara terbelakang, hancur, lebur, nggak keruan. Semua pencapaian saat ini bisa tidak ada artinya. Karena itu, memikirkan siapa yang bakal memimpin Indonesia luar biasa penting. SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting baru saja hari Minggu lalu mengeluarkan rilis hasil survei nasional tentang Capres Indonesia. SMRC ini bukan lembaga survei abal-abal ya, hasilnya legit, bisa dipercaya. Nah, mereka mengajukan pertanyaan pada responden di seluruh Indonesia tentang siapa capres yang akan dipilih. Mereka bikin beberapa pertanyaan. Mula-mula diajukan ada 42 nama capres. Kemudian si responden diminta milih satu di antara 42 nama itu. Kemudian jumlah nama dikurangi jadi 18. Kemudian dikurangi lagi jadi 9. Dan terakhir dipangkas lagi sehingga cuma ada 3 nama capres. Hasilnya menarik. Ternyata nama Prabowo selalu unggul. Ternyata lagi nggak peduli jumlah nama capresnya itu 42 atau 18 atau 9 atau 3. Yang selalu menjadi 3 nama di urutan teratas adalah Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Baru nama-nama lainnya di bawah seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Khofifah, Bu Risma. Nama Puan Maharani misalnya jauh di bawah. Sebagai contoh ya, ketika responden diminta memilih nama tokoh dari daftar 42 capres, Prabowo dipilih oleh 21%, Ganjar 12%, dan Anies 12%. Dukungan terhadap Sandiaga Uno dan yang lainnya di bawah 8%. Dan ketika sudah dikerucutkan kembali jadi 3 nama, yaitu tinggal Prabowo, Ganjar, dan Anies, Prabowo unggul dengan 34,1%, disusul Ganjar 25% dan Anies 23,5%. Polanya konsisten begitu. Prabowo teratas, nomor 2 Ganjar, nomor 3 Anies. Jadi fix dong, Prabowo bakal menang, kata Anda. Saya bukan pecinta Prabowo, sama sekali enggak. Tapi saya harus mengakui bahwa Prabowo sama sekali enggak bisa diabaikan. Hanya karena dia kalah 2 kali berturut-turut, enggak berarti namanya sudah masuk keranjang cucian bekas. Hasil survei ini menunjukkan dia masih berpeluang besar. Dan karena itu pula saya rasa PDIP sudah siap-siap dukung Prabowo sebagai capres. Tentu saja bukan karena PDIP cinta dengan mantan musuh ini. Tapi PDIP akan dukung Prabowo dalam rangka mengerek Puan Maharani, sang cucu Bung Karno jadi wapres. Seperti saya bilang, dukungan terhadap Puan rendah sekali. Dan kalau dilihat hasil survei dari waktu ke waktu, popularitas Puan memang jeblok. Karena itu saking pengennya PDIP menjadikan Puan sebagai pimpinan pemerintahan, dipakailah strategi mengusung Prabowo Puan sebagai Capres-Cawapres 2024. Itu strategi yang sangat masuk akal. Tapi sekarang kembali ke hasil survei. Apakah hasil itu menunjukkan Prabowo paling potensial jadi Capres 2024? Nanti dulu. Kita tidak bisa hanya membaca sebagian dari hasil keseluruhan survei. Ada temuan-temuan lain yang menunjukkan bahwa pertarungan ketat akan terjadi antara Prabowo versus Ganjar. Dan Ganjar berpotensi menang. Membaca data itu jangan hanya terpaku pada satu waktu. Penting untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kita harus bandingkan data sekarang dengan beberapa bulan yang lalu atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Untungnya SMRC sebagai lembaga survei punya data pembanding.
Nah, kalau kita bandingkan, data menunjukkan suara Prabowo pada dasarnya stagnan alias nggak naik-naik dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan Anies yang juga stagnan. Dan ini berbanding terbalik dengan Ganjar yang dukungannya naik terus. Misalnya saja pada simulasi dengan 42 nama. Bila dibandingkan antara survei Maret 2020 dan Mei 2021, hanya Ganjar yang mengalami kemajuan signifikan. Dukungan buat Prabowo pada Maret 2020 mencapai 19,5%. Sementara pada Mei 2021 cuma naik sedikit jadi 21,5%. Anies juga begitu. Pada Maret 2020 suara dukungan buat dia sudah mencapai 10,1%. Tapi pada Mei 2021 angka itu cuma naik sedikit menjadi 11,2% pada Mei 2021. Ini beda dengan Ganjar. Pada Maret 2020 suaranya baru 6,9%. Tapi pada Mei 2021 angka Ganjar sudah mencapai 12,6%. Ini kan artinya kenaikan sekitar 80%. Artinya kalau kecenderungan ini terus berlangsung, tidak heran kalau pada 2022 nanti suara Ganjar akan melampaui Prabowo dan Anies. Padahal kita semua sudah tahu Ganjar nggak banyak melakukan aksi pencitraan diri. Misalnya dibandingkan dengan Anies yang mesin kampanyenya kerja keras dengan dana berlimpah di Jakarta. Survei ini juga memberikan data menarik tentang mengapa suara Ganjar masih di bawah Prabowo. Salah satu penjelasannya ternyata adalah Ganjar itu belum dikenal rakyat Indonesia. Paling nggak jauh lah dari keterkenalan Prabowo dan Anies. Jadi SMRC bertanya pada para responden, Anda kenal nggak dengan nama-nama ini? Lantas disodorkanlah deretan nama terkenal dari Prabowo, Anies, Sandiaga Uno, sampai Ganjar, sampai Puan. Ternyata hasilnya 98% rakyat menyatakan kenal nama Prabowo. 83% mengatakan kenal nama Anies dan juga Sandiaga Uno. Tapi begitu disebut nama Ganjar, ternyata hanya 57% yang kenal. Jadi sekitar 43% warga masih belum kenal nama Ganjar. Jadi wajar dong 43% orang itu tidak akan menyebut nama Ganjar sebagai capres. Tapi ada satu lagi hasil penting survei ini. SMRC bukan saja bertanya kenal atau tidak, tapi juga suka atau tidak. Jadi setelah seorang responden ditanya kenal nama Prabowo tidak? Kalau dia jawab tahu atau kenal, lantas dia akan ditanya lagi, suka atau tidak dengan Prabowo? Nah, ternyata Prabowo itu walau dikenal oleh 98% rakyat, hanya 78% yang bilang suka. Begitu juga Anies, dikenal oleh 83% warga, tapi yang suka 75%. Ganjar sebaliknya, yang mengenal namanya 57%, tapi yang menyukainya 84%. Kesimpulannya, begitu orang kenal Ganjar, kemungkinan besar orang itu akan menyukainya. SMRC juga punya hasil temuan lain yang mengkonfirmasi adanya hubungan antara dikenal dan dipilih ini. SMRC mencek jawaban responden yang mengenal nama-nama sekaligus nih ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Jadi jawaban responden yang tidak mengenal ketiga tokoh tersebut tidak dihitung. Ternyata kalau yang ditanya hanya mereka yang mengenal ketiga nama tersebut, terbukti bahwa nama yang paling banyak dipilih sebagai capres adalah Ganjar Pranowo. Ganjar dipilih oleh 43%, Prabowo 24%, dan Anies 21%. Jauh banget jaraknya. Jadi kalau dilihat-lihat sih, walau Prabowo saat ini terkesan unggul, ke depan yang sangat potensial menang adalah Ganjar. Tapi dengan syarat ya, Ganjar harus dikenal oleh kalau bisa di atas 80% rakyat Indonesia. Oh iya, ada satu hal lagi yang penting dari hasil survei. SMRC juga bertanya apakah warga puas dengan kinerja Jokowi. Jawabannya sekitar 76% menyatakan puas dan sisanya bilang tidak puas. Kalau diperiksa kemudian ternyata kalangan mereka yang bilang puas ini cenderung memilih Ganjar sebagai capres dibandingkan memilih Prabowo dan Anies. Datanya adalah
44% mereka yang puas dengan kinerja Jokowi menyatakan akan memilih Ganjar. 23% memilih Prabowo dan 22% memilih Anies. Sebaliknya, kalangan yang bilang tidak puas dengan kinerja Jokowi cenderung tidak memilih Ganjar. Datanya adalah 48% mereka yang tidak puas dengan kinerja Jokowi akan memilih Prabowo, 34% memilih Anies, dan hanya 15% memilih Ganjar. Jadi kelihatan sekali betapa nama Ganjar melekat dengan Jokowi. Hasil survei SMRC ini sangat menarik dan penting. Sekarang kita tahu, Prabowo masih berpeluang untuk maju sebagai capres. Sementara Anies nampaknya kehabisan bensin. Tapi sekarang kita tahu juga, salah seorang penantang terpenting adalah Ganjar Pranowo. Satu hambatan buat Ganjar tentu saja datang dari PDIP. Saya dengar kebencian terhadap Ganjar di kalangan petinggi PDIP kuat sekali. Karena itu mereka akan mati-matian menghabisi Ganjar dari dalam. Tapi kalau itu yang terjadi, mungkin kita justru akan menyaksikan kematian PDIP secara perlahan. Kalau angka-angka survei tadi terus bertahan, popularitas Ganjar hampir pasti akan terus melaju. Kalau tidak didukung PDIP, hampir pasti Ganjar akan dipinang parpol-parpol lain sebagai kartu truf mereka. Dan para pendukung muda PDIP akan meninggalkan partainya. Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.